Hai, perkenalkan nama saya Imelda Enji Jessica dari kelas 12 MIPA 1. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian praktek bahasa Indonesia dengan guru pembimbing Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat. Di video ini, saya akan membacakan teks artikel yang berjudul Vaksin COVID-19 Diragukan Masyarakat. Selamat menyaksikan. Vaksin untuk menangkal penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru COVID-19 menjadi harapan bagi setiap negara yang terpapar penyakit mematikan ini. COVID-19 masih melanda di hampir seluruh negara di dunia. Sebagian negara bahkan dikabarkan mulai memasuki gelombang kedua pandemi. Pemerintah Indonesia melalui PT Bio Farma pun berencana mengembangkan vaksin COVID-19. Bio Farma selaku induk holding Badan Usaha Milik Negara atau biasa disingkat BUMN sektor farmasi akan menggandeng Tiongkok untuk mengembangkan pembuatan vaksin virus corona di dalam negeri. Direktur Utama Bio Farma Honesti Bashir mengatakan pihaknya masih melakukan komunikasi dengan lembaga vaksin di Tiongkok yang bernama Sinovac Biotech. Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah akan terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang diambil pemerintah yaitu melakukan vaksinasi. Jokowi memastikan program vaksinasi akan dimulai pada pertengahan Januari 2021. Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin COVID-19 tiba di Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020. Vaksin virus corona dari Sinovac Tiongkok tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pada tanggal 6 Desember 2020, sebanyak 1,2 juta vaksin Sinovac sudah diterima oleh Indonesia. Maka, sebanyak 3 juta vaksin Sinovac sudah ada di Indonesia. Menurut media massa berita1.com, banyak pihak meragukan vaksin COVID-19, baik yang tengah menjalani uji klinis fase 3 di Indonesia maupun di beberapa negara. Keraguan timbul karena prosesnya yang singkat dan terkesan sangat tergesa-gesa. Menanggapi hal ini, Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau disingkat ITAGI, Profesor Sri Rezeki Hadinegoro mengatakan dalam kondisi pandemi atau wabah, maka proses pembuatan vaksin memang lebih cepat dibanding biasanya. Meskipun lebih cepat, semua tahapan dikerjakan sesuai standar yang ditetapkan dan di bawah pengawasan otoritas terkait seperti Badan POM, Kementerian Kesehatan, dan IKAI. Menurutnya, sebelum vaksin diberikan kepada masyarakat, harus melalui berbagai tahap pengujian, mulai dari uji preklinis pada hewan hingga uji klinis pada manusia. Sebelum sampai di uji klinis fase 3, seperti yang dilaksanakan di Bandung, kandidat vaksin sudah melalui uji klinis fase 1 dan fase 2 untuk menguji keamanannya. Apabila pada uji klinis 1 dan 2 tidak aman, maka tidak akan dilanjutkan ke fase 3. Dari kandidat vaksin yang uji preklinis hanya sekitar 7% yang bisa go ke fase berikutnya. Artinya, ketika satu vaksin sudah sampai di uji klinis fase 3, maka aspek keamanan yang diuji pada fase 1 dan 2 mestinya sudah terlampaui. Profesor Sri Rezeki Hadinegoro yang juga merupakan anggota Komnas Penanggulangan dan Pengkajian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi mengatakan karena dalam kondisi pandemi maka dibutuhkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization
pembuatan vaksin memang sudah dilakukan sesuai standarnya. Artinya, ada jaminan aman dan efektif. Badan POM melakukan analisis terhadap proses uji klinis vaksin COVID-19 yang dipercepat. Menurut Sri, sebelum memberikan pendapat mengenai vaksin COVID-19, sebaiknya pelajari terlebih dahulu mengenai uji klinis vaksin. Sejauh ini, vaksin Sinovac memiliki efek samping yang ringan dan terkendali. Oleh sebab itu, masyarakat harus percaya bahwa vaksin COVID-19 aman dan efektif, karena penelitiannya didesain sebaik mungkin, valid dan dikerjakan dengan kehati-hatian mengikuti standar. Meskipun proses vaksin COVID-19 lebih cepat dibandingkan proses biasa untuk produksi vaksin lainnya, tetapi uji klinis dan laboratorium sesuai standar. Jadi, bila vaksin COVID-19 lulus uji klinis, berarti itu sudah dipastikan aman dan efektif.